Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan video saya. Di sini saya akan membahas tentang perangkat keras jaringan vision. Perangkat keras jaringan vision. Apa sih yang dimaksud perangkat keras jaringan vision? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang latar belakang, pengertian jaringan vision, tujuan jaringan vision, komponen jaringan vision, kelebihan dan kekurangan vision, manfaat vision, cara kerja jaringan vision, dan kesimpulan. Latar belakang. Saat ini, teknologi satelit komunikasi menyediakan kapasitas yang sangat besar baik untuk percakapan telepon maupun untuk transmisi video. Stasiun bumi ground station telah berkurang dalam hal ukuran maupun harga, bahkan telah memungkinkan untuk ditempatkan di tempat pelanggan. Salah satunya contohnya yaitu teknologi Vision Very Small Aperture Terminal. Vision merupakan terminal satelit dengan diameter antena yang kecil. Diameter antena besarnya berukuran antara 0,9 sampai 3,8 meter. Pemakaian teknologi Vision tersebut sekarang sudah berkembang pesat di kalangan perusahaan-perusahaan atau industri-industri khususnya untuk komunikasi telepon, voice, data, gambar. Tujuan jaringan Vision. 1. Komunikasi data. Vision dapat menghubungkan jaringan data antara kantor pusat dan cabang yang berlokasi di tempat yang berbeda, baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Telekomunikasi. Vision memungkinkan layanan telepon, panggilan suara, dan video konferensi di daerah terpencil. 3. Broadcasting. Vision dapat digunakan untuk mendistribusikan konten radio dan televisi, termasuk layanan TV satelit berlangganan. 4. Monitoring dan kontrol. Vision dapat digunakan untuk aplikasi monitoring jarak jauh seperti pemantauan lingkungan, jaringan distribusi energi, dan peralatan industri. 5. Tanggap darurat dan bantuan bencana. Vision dapat menyediakan konektivitas internet yang andal untuk bencana alam. Pengertian jaringan Vision. Very Small Aperture Terminal adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dan dengan diameter antara 0,9 sampai 3,8 meter yang digunakan untuk melakukan pengiriman data, gambar maupun suara via satelit. Dan ini contoh gambar topologi jaringan Vision. Teknologi Vision pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada awal tahun 1980-an. Vision masuk pertama kali ke Indonesia tahun 1989 seiring dengan bermunculannya bank-bank swasta yang sangat membutuhkan sistem komunikasi online seperti ATM, Automated Teller Machine. Keseluruhan jaringan Vision ini dimonitor dan dikendalikan oleh suatu network management system yang berlokasi di Hub Network Operation Center. Sampai saat ini, Vision telah digunakan di lebih dari 120 negara dengan lebih dari 5.000 juta terminal terpasang. Solusi komunikasi hemat biaya yang ditawarkan Vision menjadi pilihan berbagai sektor industri yang seringkali menghadapi kenyataan bahwa adopsi teknologi akan diikuti dengan kebutuhan biaya yang tinggi. Komponen jaringan Vision. Jaringan komunikasi Vision terdiri atas 4 komponen pokok, yaitu satelit, hub station sebagai stasiun pengendali utama, Vision dan PS, Personal Earth Station. Vision terdiri dari 2 unit, yaitu outdoor unit dan indoor unit yang saling dihubungkan. Outdoor unit berupa sebuah antena parabola dengan diameter 1,8 meter. Sedangkan indoor unit berbentuk sebuah kotak yang mirip dengan komputer biji. Vision ini dipasang pada lokasi pemakai. Unit luar pada teknologi Vision terdiri dari 1. Antena atau parabola ukuran 2 hingga 4 kaki yang dipasang pada atap, dinding, atau tanah. 2.
lookup converter yang menghantarkan sinyal informasi ke satelit, sering juga disebut sebagai transmitter. 3. Low noise lookup yang menerima sinyal informasi dari satelit, juga sering disebut sebagai receiver. Sedangkan unit dalam pada teknologi Fichat terdiri dari 1. Modem atau modulator atau demodulator. Sebuah alat dipanggil return canal satelit terminal yang menyambungkan dari unit luar dengan IFL kabel berukuran panjang tidak lebih 50 meter. 2. Inter-facility link merupakan media penghubung antara ODU dan IDU. Fisiknya biasanya berupa kabel dengan jenis koaksial yang biasanya menggunakan konektor jenis bayonet nail concatenate. Topologi yang digunakan pada teknologi Fichat ini adalah topologi star, sedangkan koneksi yang terjadi adalah point to point, point to multipoint, multipoint to point. Yang A. Fichat point to point. Fichat point to point menggunakan teknologi single channel per carrier. Konfigurasi ini umumnya digunakan SCPC biasanya digunakan sebagai backbone pada komunikasi antar kantor pusat dan pabrik atau kantor cabang besar. Di samping untuk data komunikasi juga digunakan untuk saluran telepon. Contoh penggunaan konfigurasi ini adalah backbone pada jaringan seluler, perusahaan, minyak pertambangan, dan lain-lain. B. Fichat point to multipoint. Fichat point to multipoint menggunakan teknologi TDM atau TDMA. Teknologi ini pada umumnya digunakan pada korporasi yang mempunyai data center terpusat dengan karakteristik aplikasi mempunyai outbound data yang besar dan inbound data yang kecil. Pengiriman data harus melalui hub atau stasiun pusat pengendali. Contoh penggunaan teknologi ini adalah perbankan, pemerintah, perusahaan, pembiayaan, kantor pos, dan lain-lain. Konfigurasi point to multipoint umumnya berbentuk star atau mesh. Konfigurasi mesh. 1. Konfigurasi mesh. Konfigurasi mesh menggunakan teknologi DAMA atau TDMA. Konfigurasi ini memungkinkan komunikasi secara langsung dari satu titik ke titik lainnya. Digunakan untuk telepon dan saluran data. 2. Konfigurasi star. Konfigurasi star merupakan pengembangan dari teknologi TDM atau TDMA dengan outbound channel yang mencapai 40 Mbps. Aplikasinya menggunakan bandwidth besar yaitu asymmetrical. Teknologi andal dan mampu mengurangi waktu keterlambatan pengiriman, biasa digunakan untuk internet. Kelebihan dan kekurangan Fichat. 1. Kelebihan jaringan Fichat. Teknologi Fichat memiliki beberapa kelebihan, di antaranya 1. Tidak mengalami penurunan kecepatan bila jalur sibuk dan rute kompleks. 2. Mengurangi waktu tunda pada saat transmisi berlangsung. Ketiga, secara umum komunikasi antara satelit dengan Fichat tidak pernah mengalami kegagalan. 4. Dapat menjangkau daerah luas, nasional, regional, dan internasional. 5. Fichat sangat cocok digunakan di tempat-tempat terpencil, khususnya yang masih belum tersedia saluran telepon. Ini dikarenakan teknologi Fichat tidak memiliki batas wilayah kabel, namun lebih berupa topografi alam agar bias berhubungan dengan satelit. Kedua, kekurangan jaringan. Kekurangan jaringan Fichat. Di samping kelebihannya, Fichat juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Biaya investasi perangkat keras Fichat masih sangat mahal. 2. Delay inherent. Cara kerja Fichat pada dasarnya dilakukan melalui dua kali pancaran, dari Fichat ke hub stasiun dan dari hub stasiun ke Fichat. Yang dituju untuk satu kali pancaran dibutuhkan waktu 0,5 detik. Dengan demikian, komunikasi lewat jaringan Fichat ada delay inherent sebesar 0,5 detik. Oleh karena itu, jika Fichat digunakan untuk komunikasi suara, akan terasa kelambatannya dan memungkinkan terjadinya tabrakan.
Ketiga, memakan tempat terutama untuk piringnya. Kelima, performasi teknologi Fishiat terpengaruhi pada beberapa hal, seperti cuaca, gelombang liar, hujan meteor, dan sonotage. Manfaat jaringan Fishiat. Dengan teknologi Fishiat yang semakin maju, komunikasi antar pulau di Indonesia akan menjadi semakin mudah, murah dan efisien. Mudah karena tidak terhalangi lautan maupun topografi bumi, murah karena jauh atau dekat biayanya sama, pemanfaatan untuk internet dan ISDN Integrated Service Digital Network juga akan menjadi lebih optimal dan murah. Kelebihan Fishiat dibandingkan saluran kabel, selain lebih murah biayanya, juga andal dengan bandwidth lebar dan sistem transmisi paket data. Fishiat juga berfungsi sebagai substitusi atau pengganti line telepon dan gelombang mikro. Kemampuan Fishiat dalam transfer data, suara, dan video sangat bagus karena bandwidth yang lebar. Dengan memanfaatkan teknik kompresi yang baik, gambar dan suara semakin mudah ditransfer dengan biaya murah. Teknologi Fishiat dapat dimanfaatkan untuk mempermudah telekomunikasi di banyak industri dan bisnis. Bidang bisnis yang sangat membutuhkan antara lain perbankan, misalnya komputerisasi online, perusahaan pengeboran minyak, penerbangan, distribusi barang dan jasa, bisnis perkayuan, dan lain-lain. Cara kerja jaringan Fishiat. Cara kerja Fishiat hampir sama seperti TV satelit. Bedanya hanya terletak pada LNB (Low Noise Bluetooth) yang digunakan. Berikut gambar untuk LNB FS Fishiat dan LNB TV satelit. Nah, dan ini untuk gambar LNB Fishiat. Dan ini untuk gambar LNB satelit. Proses transmisi sinyal satelit. 1. Data yang akan ditransmisikan dari perangkat remote atau user terlebih dahulu memasuki modem. Dalam modem ini, data dimodulasi. Proses modulasi ini menggunakan teknik PSK. Modulasi ini bertujuan untuk mentranslasikan gelombang frekuensi informasi ke dalam gelombang lain pada frekuensi yang lebih tinggi untuk dibawa ke media transmisi. 2. Setelah data tersebut dimodulasi, selanjutnya adalah akan memasuki perangkat yang disebut RFT, RF Transceiver atau driver. Dalam RFT ini terdapat up dan down converter. Untuk proses transmit yang digunakan up converter ini berfungsi untuk mentranslasikan sinyal dari frekuensi menengah AV intermediate frekuensi. Ini berfungsi untuk mentranslasikan sinyal dari frekuensi menengah AV intermediate frekuensi menjadi suatu sinyal RV, radio frekuensi. Output sinyal yang dihasilkan adalah 5925 sampai 6425 MHz. Ketiga, proses selanjutnya adalah memasuki SSPA Solid State Power Amplifier yang berfungsi sama dengan HPA, yaitu untuk memperkuat sinyal RF agar dapat diterima oleh satelit. 4. Sinyal masuk ke dalam Vedron. Sinyal dari Vedron dipantulkan ke satelit dengan antena. Proses receiver sinyal satelit. 1. Antena menerima sinyal dari satelit. Sinyal yang diterima antena kemudian dipantulkan ke Vedron. 2. Dari Vedron sinyal diteruskan memasuki low noise amplifier, di mana LNA ini berfungsi untuk menekan noise dan memperkuat sinyal yang diterima. 3. Dari LNA sinyal diteruskan memasuki down converter yang berfungsi untuk mentranslasikan sinyal RF menjadi sinyal IV. 4. Setelah memasuki down converter, maka sinyal IV memasuki perangkat modem untuk melakukan proses demodulasi, di mana proses demodulasi itu dimaksudkan untuk memisahkan antara sinyal carrier dengan informasi yang ada di dalamnya. 5. Informasi yang sudah terpisah dari sinyal carrier kemudian diteruskan ke perangkat user seperti router, multiplexer, dan sebagainya.
Kesimpulan, media satelit memiliki cakupan wilayah yang luas. Selain itu, pemasangannya mudah dan implementasinya singkat. Diperlukan waktu tidak lebih dari 1 hari untuk instalasi antena beserta perangkatnya. Penggunaan satelit juga dapat meminimalisir gangguan eksternal karena tidak lagi dipengaruhi faktor jarak. Kalaupun terjadi, gangguan akan jauh lebih cepat diidentifikasi dan diatasi dibandingkan pada jaringan terestrial. Pesiyat merupakan solusi yang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi aplikasi voice, data, audio, maupun video, terutama pada daerah yang belum terjangkau transmisi terestrial. Di samping itu, teknologi komunikasi dengan media satelit ini memiliki banyak kelebihan lain. Di antaranya, 1. Mampu mengintegrasikan jaringan seluruh wilayah remote systems secara terpusat single manageable network. 2. Mampu mengadaptasi perubahan jenis lalu lintas data, peralatan teknologi maupun jenis aplikasi layanan. 3. Mampu melakukan broadcasting data. 4. Mudah dalam maintenance dan jika terjadi masalah dapat segera diatasi. Penggunaan Pesiyat memberikan keuntungan maksimal. Pesiyat memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dengan sangat cepat tanpa terganggu kendala ketidaktersediaan jaringan infrastruktur telekomunikasi setempat. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.